Bayangkan, kapal perang yang digadang-gadang jadi kebanggaan Israel, simbol kekuatan militernya, justru berakhir sebagai bangkai raksasa di dasar laut hanya dalam waktu 10 menit. Dunia tercengang, para pakar militer terdiam. Bagaimana bisa kapal bermiliar-miliar dolar US hancur secepat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nyavi. Hari ini kita akan mengulas kisah hancurnya kapal perang termahal Israel yang membuat seluruh armadanya tenggelam hanya dalam hitungan menit. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar dari daerah mana kamu menonton video ini. Mari bersama-sama bersolawat agar kita selalu dilindungi Allah SWT. Di sebuah pelabuhan militer rahasia di pesisir Israel, berdiri sebuah monster bajah raksasa yang membuat dunia terperangah. Namanya INS Leviathan X. Panjang yang lebih dari 200 meter, beratnya mencapai 25.000 ton, dengan dek yang cukup luas untuk menampung belasan helikopter tempur sekaligus. Media internasional menjulukinya sebagai permata lautan, sementara para jurnalis Israel menyebutnya kapal perang tak terkalahkan. Tidak main-main, kapal ini dibangun dengan biaya yang fantastis, lebih dari 3 miliar dolar AS. Angka itu cukup untuk membangun ratusan rumah sakit, sekolah, atau jalan raya baru. Tapi Israel lebih memilih menuangkan yang ke dalam kapal perang yang mereka yakini bisa menjaga dominasi mereka di laut. Dengan teknologi tercanggih, mereka ingin mengirim pesan ke dunia, kami tak tersentuh. Di dalam tubuh baja kapal ini terpasang sederet teknologi mutakhir, seperti radar 360 derajat yang mampu mendeteksi misil, jet tempur, atau drone sekejap telapak tangan dari jarak ratusan kilometer. Sistem pertahanan laser yang bisa membakar habis drone atau roket yang mendekat. Roket jarak jauh dengan daya ledak setara bom nuklir mini, siap ditembakkan kapan saja. Sistem anti-torpedo yang dirancang mampu membelokkan setiap serangan dari bawah laut. Bagi Israel, Leviathan X adalah lambang kekuatan, simbol kesombongan, dan bukti bahwa mereka tak bisa disentuh oleh musuh-musuhnya. Armada ini tidak pernah berlayar sendirian. Setiap kali keluar, ia selalu dikawal oleh setidaknya 5 kapal pendamping, frigat, kapal selam, dan kapal logistik. Dari udara, jet tempur F-35 pun siap mengawal. Semua itu seakan menegaskan bahwa kapal ini tak bisa dikalahkan. Namun, ada sebuah pepatah tua yang sering dilupakan oleh bangsa yang terlalu percaya diri bahwa semakin tinggi kesombongan, semakin keras pula jatuhnya. Kabar tentang Leviathan X tersebar luas. Televisi Israel menayangkan parade keberangkatannya dengan tentara yang berbaris tegak, sorak-sorai rakyat yang menyaksikan dari tepi pelabuhan, serta politisi yang berpidato penuh kebanggaan. Hari ini, kata seorang pejabat tinggi Israel, dengan lantang, kami menunjukkan kepada dunia bahwa angkatan laut Israel berada di puncak kekuatan. Tidak ada ancaman yang bisa menghalangi kami. Namun, di balik sorak-sorai itu, banyak pihak yang meneritkan dahi. Peramaan-pekara militer asing bertanya-tanya, apakah benar kabar ini kebal dari serangan, ataukah ia hanyalah gajah besi yang menunggu saatnya tumbang? Sebab, sejarah mencatat banyak kapal perang yang dulu dianggap tak terkalahkan justru tenggelam dalam keadaan memalukan. Dan benar saja, takdir sudah menulis kisah lain untuk Leviathan X. Sebuah kisah kelamnya akan membuat dunia militer terdiam dan rakyat Israel sendiri tak percaya. Kapal perang termahal mereka hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya menjadi bangkai di dasar laut. Malam itu, laut Mediterania tampak tenang. Bulan menggantung di langit, memantulkan sinarnya ke permukaan air yang berkisau bagikan permata. Armada Israel yang dipimpin oleh INS Leviathan X melayar dengan angkuh. Mereka tidak sedang berperang, hanya menjalani latihan rutin, atau lebih tepatnya unjuk gigi. Suasana di atas kapal tampak percaya diri. Para prawira berdiri tegap di ruang kendali dengan headset komunikasi menempel di telinga mereka. Monitor radar menampilkan layar hijau penuh dengan titik-titik bergerak. Semua tampak normal. Tidak ada aktivitas mencurigakan, ujar salah satu operator radar. Kapten kapal mentengguk tenang.
Bagus, biarkan dunia tahu bahwa malam ini Laut Mediterania adalah milik kita. Jawab Kapten dengan nada penuh kepercayaan diri. Di dek, para prajurit sibuk dengan senjata masing-masing. Ada yang sedang membersihkan senapan, ada yang berdiskusi santai, sebagian lainnya bercanda. Tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan tercatat dalam sejarah sebagai malam tergelap Angkatan Laut Israel. Tiba-tiba, pukul 00.47 waktu setempat, seorang prajurit yang sedang berjaga di sisi kapal melaporkan sesuatu. "Komandan, saya melihat cahaya aneh di cakrawala." Semua mata menoleh. Dari kejauhan, di tengah kegelapan laut, tampak sebuah kilatan putih yang bergerak cepat. "Tenang, itu mungkin meteor kecil," saut seorang perwira muda dengan nada meremehkan. Namun belum sempat kalimat itu selesai. Brrrr. Ledakan menggelegar membelah malam yang tenang. Getarannya membuat seluruh dek bergetar hebat. Alarm bahaya langsung meraung, lampu darurat menyala, dan suara sirine memenuhi udara. Kru kapal berlari panik mencari sumber ledakan. Di monitor radar, layar tiba-tiba berkedip lalu mati total. "Sistem navigasi down, komunikasi terputus," teriak seorang teknisi. Kapten langsung berteriak, "Aktifkan sistem cadangan, cepat!" Tapi sistem cadangan pun tidak merespons. Seolah-olah seluruh perangkat elektronik di kapal itu dibutakan oleh sesuatu. Api mulai menjalar di lambung kapal, asap hitam pekat mengepul ke langit malam. "Api di sektor 3, air masuk dari bawah dek," teriak prajurit lain. Beberapa kru berusaha memadamkan api dengan alat pemadam portable, tapi sia-sia. Api terlalu besar, seakan bahan bakar meledak dari dalam. Ketakutan mulai merasuki wajah para prajurit. Bagaimana mungkin? Kapal ini seharusnya tidak bisa ditembus rudal apapun. Jering seorang perwira muda. Tapi kenyataannya, INS Leviathan X yang digadang-gadang tak terkalahkan, kini merintih kesakitan seperti monster besi yang sedang sekarat. Sementara itu, kapal pengawal yang berada di sisi kanan mencoba mendekat untuk membantu. Namun sebelum sempat memberi pertolongan, kilatan cahaya kedua meluncur dari kegelapan. Tidak yang tahu dari mana datangnya. Sekejap kemudian, dom! Kapal pengawal itu terbelah dua. Tubuh banyak raksasanya meletus seperti kalih minuman yang diremas. Ledakan itu begitu dahsyat hingga ombak besar menerjang kapal-kapal lain di sekitarnya. Prajurit berteriak, tubuh mereka terlempar ke udara dan lalu jatuh ke laut gelap yang menjeru. Dalam hitungan menit, latihan militer yang seharusnya jadi ajang unjuk kekuatan berubah menjadi mimpi buruk paling kelam. Israel yang selalu merasa aman, malam itu merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ketidakpercayaan. Air laut beriak liar setelah ledakan kedua menghantam kapal pengawal. Asap hitam membumbung bercampur dengan api yang melahap lambung besi. Kilatan cahaya merah oranye dan nari langit malam, seolah-olah militernya berubah dari panggung neraka. Para prajurit tidak Leviathan X terperangah. Tidak mungkin, itu kapal pengawal kita. Mereka hancur dalam sekali serang, teriak seorang kru dengan suara bergetar. Namun tidak waktu untuk terkejut lebih lama karena suara melingking kecil terdengar dari kejauhan. Seperti laungan rudal yang membelah angin. Dosh! Ledak yang ketiga menghantam kapal di sisi kiri armada. Tubuh kapal baja itu seakan digorok dari tina. Api meletup menyalakan cahaya terang yang memantul ke wajah-wajah prajurit yang ketakutan. Jeritan terdengar di radio komunikasi, "Kami kena serang, kami tinggal am." Lalu suara itu terputus, digantikan dengan bunyi statis. Bagaimana mungkin? Radar kita bahkan tidak mendeteksi rudal itu. Pakai Kapten Leviathan X, tangannya mengekam pegangan kromadom, wajahnya pacat. "Sistem pertahanan aktif, Kang. Tembakan laser, lawan." Tapi operator menggeleng panik. "Tidak bisa, Komandan. Sistemnya lumpuh. Semua senjata terkuncit." Seolah-olah seperti dalam memainkan. Serangan datang lagi. Boom! Kapal ke-6 meledak, lalu kapal keempat. Dalam hitungan menit, 4 kabar pengawal hilang di telan lautan. Di dek Leviathan X, suasana berubah jadi pergacuan total. Kru berlari sama membawa serangan pemadam. Sebagian bersamaan untuk buang ke tepi air agar kapal tidak kebanjiran. Namun air laut sudah deras dan masuk di bawah dek. Asap pekat membuat banyak prajurit bakul patung. Ada yang jatuh pingsan karena kehabisan oksigen. "Turun ke sekoti, cepat, kita harus evakuasi," teriak seorang perwira. Tapi sekusi kru tipenya tidak sempat diturunkan. Lombok besar akibat ledakan mengaitkan kapal, membuat banyak prajurit jatuh ke lautan yang menderu.
Sementara itu, nelayan kecil yang kebetulan berada jauh di bibir perairan menyaksikan kejadian ini dengan mata terbeladak. Mereka melihat dari kejauhan bagaimana kapal-kapal raksasa satu persatu meledak. Api mencukup tinggi sampai membentuk bola api raksasa di langit. Astaghfirullah, laut ini berubah jadi neraka. Gumam salah satu nelayan dengan tubuh gemetar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, armada yang digadang-gadang jadi simbol kekuatan Israel hancur total. Dari 6 kapal besar yang berlayar, hanya bangkai mengambang dan lautan api yang tersisa. Leviathan yang katanya tidak terkalahkan, kini tak ubahnya besi terbakar, tubuhnya terkoyak dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Kru yang tersisa tak lagi bisa menyelamatkan kapal. Mereka hanya bisa memilih melompat ke laut dengan resiko mati tenggelam atau tetap di dalam kapal dan terkubur bersama monster baja itu. Deritan terakhir terdengar dari ruang kendali. Kita tidak akan bertahan. Lalu ledakan terakhir terdengar mengguncang laut dengan dahsyat. Api melahap seluruh lambung kapal. Leviathan X pun akhirnya menyerah pada takdirnya. Langit Mediterania malam itu memantulkan cahaya merah menyala. Dari kejauhan, tampak seperti matahari kedua yang lahir tiba-tiba, lalu perlahan padam. Armada Israel yang disombongkan sebagai tak terkalahkan, runtuh hanya dalam hitungan menit. Pagi menjelang, namun Laut Mediterania masih dipenuhi asap hitam yang membumbung tinggi. Sisa-sisa kapal raksasa Israel hanyut sebagai bangkai. Sebagian terbakar. Sebagian lainnya perlahan tenggelam ke dasar laut. Burung camar berputar-putar di atas permukaan laut yang kini berubah menjadi kuburan baja. Sementara itu, di Tel Aviv, markas besar militer Israel berubah jadi lautan kepanikan. Para jenderal berdatangan dengan wajah tegang. Seragam mereka tampak usut, seolah barang saja dibangunkan dari mimpi buruk. Telepon-telepon berdering tanpa henti, monitor menampilkan citra satelit dengan asap besar di tengah lautan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bentak seorang jenderal senior sambil membanting tangannya ke meja. Leviathan X harusnya kebal terhadap segala bentuk serangan rudal. Bagaimana mungkin seluruh sistem pertahanan kita lumpuh total? Seorang perwira muda mencoba menjelaskan. Kami mendeteksi adanya gangguan elektromagnetik sebelum serangan pertama terjadi. Semua radar, komunikasi, dan senjata terkunci begitu saja. Seolah ada tangan kasat mata yang melumpuhkan seluruh kapal kita dalam sekejap. Apakah itu senjata baru dari Iran atau Rusia? Setelah jenderal lain dengan nada penuh kecurigaan. Tidak ada bukti, jawab perwira itu. Rudal yang menghantam armada kita bahkan tidak terdeteksi radar. Mereka datang entah dari mana, seolah-olah dari bayangan laut itu sendiri. Suasana ruangan semakin mencekam. Tidak ada yang bisa menjawab. Para jenderal yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat seperti anak-anak yang ketakutan. Mereka sadar seluruh dunia sedang menunggu jawaban. Bagaimana mungkin kapal termahal Israel hancur hanya dalam 10 menit? Di luar gedung, berita sudah menyebar. Saluran televisi internasional menanyakan rekaman amatir dari nelayan yang melihat langsung ledakan malam itu. Video itu memperlihatkan bola api raksasa di lautan, suara dentuman yang memekakkan telinga, dan teriakan orang-orang di kejauhan. Dalam hitungan jam, video itu viral di seluruh dunia. Judul-judul berita bermunculan. Kapal perang termahal di Israel tenggelam. Seluruh armada hilang dalam 10 menit. Dunia tercengang. Senjata misterius, siapa di balik serangan yang menghantam Israel? Rakyat Israel pun dilanda kecemasan. Di jalan-jalan, orang-orang membicarakan tragedi ini dengan suara pelan seolah takut kalau telinga tak kasat mata sedang menguping. Sebagian menangis karena keluarga mereka ada di kapal itu. Sebagian lain marah karena pemerintah terus menyembunyikan informasi. Di Knesset atau parlemen Israel, suasana lebih panas lagi. Para politisi saling tuding, ini kegagalan total intelijen kita. Bagaimana mungkin musuh menyerang tanpa kita tahu? Pemerintah harus bertanggung jawab. Namun pemerintah justru membeli diam. Tidak ada pernyataan resmi selain kalimat singkat, insiden sedang diselidiki. Diamnya pemerintah hanya memperbesar gelombang rumor. Ada yang bilang kapal itu diserang dengan rudal hipersonik buatan Rusia.
Ada yang percaya itu ulah Iran yang menggunakan teknologi rahasia. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa kapal itu dihantam senjata elektromagnetik asing yang bisa melumpuhkan sistem elektronik hanya dengan sekali tembak. Namun, ada rumor lain yang lebih mengejutkan. Rumor yang tidak pernah dipublikasikan di media arus utama. Beberapa saksi mata mengaku melihat cahaya aneh di langit sebelum ledakan. Cahaya itu tidak seperti brutal, melainkan lebih mirip kilatan petir yang turun dari awan lalu menghantam kapal. Apakah mungkin itu bukan senjata manusia? Bisik seorang analis militer di sebuah forum tertutup. Pertanyaan itu membuat suasana membeku. Tidak ada yang berani menjawab. Tapi semua tahu, Israel sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perang konvensional. Malam itu, Perdana Menteri Israel duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya, laporan kerugian sudah tersusun rapi. 6 kapal besar hancur, lebih dari 1.200 prajurit hilang, termasuk beberapa perwira tinggi. Kerugian finansial diperkirakan mencapai miliaran dolar. Belum termasuk dampak psikologis terhadap rakyat. Ia menatap keluar jendela, melihat kota Tel Aviv yang tetap terang benderang. Seolah tak peduli dengan tragedi yang baru saja menimpa angkatan laut mereka. Dengan suara pelan, ia berbisik. Siapapun yang melakukan ini, mereka baru saja menunjukkan bahwa Israel tidak lagi kebal. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel harus mengakui dalam hatinya, ada kekuatan misterius yang mampu membungkam mereka dalam sekejap. Kabar kehancuran armada laut Israel menyebar seperti kilat. Dalam hitungan jam, dunia internasional sudah menyorot tragedi ini. CNN, BBC, Al Jazeera, sampai media kecil di Asia, semuanya menayangkan breaking news dengan headline besar. Israel kehilangan armada laut terkuatnya dalam 10 menit. Leviathan X, kapal kebanggaan Israel, tenggelam misterius. Apakah dunia baru saja menyaksikan senjata rahasia generasi berikutnya? Rekaman amatir yang diambil nelayan sudah ditonton ratusan juta kali di media sosial. Dentungan menggelegar, api menjulang ke langit, dan suara jeritan samar-samar di tengah lautan menjadi tontonan yang membuat bulu kuduk merinding. Netizen dari berbagai negara tak berhenti berkomentar. Ada yang terkejut, ada yang mengejek, ada pula yang langsung membuat meme. Gimana bisa kapal semal itu tenggelam kayak kerupuk kena kuah? Tulis orang pengguna Twitter. Israel bilang mereka kebal, ternyata itu cuma butuh 10 menit untuk jadikan asim, tambah yang lain. Namun di balik gelombang lelucon, ada ketakutan besar. Dunia sadar, jika sebuah kapal perang tercanggih bisa hancur cepat itu, berarti tidak ada negara yang benar-benar aman. Di Washington, Gedung Putih langsung menggelar rapat darurat. Presiden Amerika duduk dengan wajah serius, sementara penasihat militernya menjelaskan kemungkinan skenario. Pak Presiden, ini bukan serangan biasa. Tidak ada radar yang mendeteksi rudal, tidak ada sistem pertahanan yang bekerja, seolah-olah kapal-kapal itu dilumpuhkan dengan tombol ajaib. Apakah ini kerjaan Rusia? Tanya Presiden dengan nada cabang. Kami tidak menemukan tanda-tanda itu. Jika Rusia memiliki teknologi semacam ini, mereka tidak akan diam. Kemungkinan lain adalah Iran. Tapi serangannya terlalu presisi, terlalu canggih. Di Kremlin, para petinggi Rusia juga tak kalah heboh. Mereka tertawa kecil saat membaca laporan intelijen Barat. Tapi di dalam hati, mereka pun penasaran. Jika bukan kita, lalu siapa? Bisik seorang jenderal. Iran menyambut kabar ini dengan wajah datar, tapi sorot matanya penuh arti. Mereka tidak mengaku, namun juga tidak menyangkal. Dunia makin bingung. Cina, di sisi lain, justru lebih tenang. Mereka menggelar rapat tertutup, lalu salah satu pejabat tinggi berkata dengan dingin, siapapun yang memiliki senjata itu, dunia baru saja masuk ke era baru peperangan. Teori konspirasi langsung meledak seperti jamur setelah hujan. Ada yang percaya bahwa Israel sebenarnya diserang oleh senjata alien karena cahaya yang muncul sebelum ledakan mirip fenomena UFO. Ada yang menyebutnya senjata eksperimen Amerika yang sengaja dites dengan mengorbankan Israel untuk melihat seberapa kuat teknologi itu. Ada juga yang percaya serangan itu adalah bentuk hukuman langit, karena banyak saksi mengaku melihat kilatan petir aneh sebelum kapal meledak.
Di forum rahasia dark web, diskusi lebih liar lagi. Beberapa akun anonim mengunggah dokumen yang diklaim bocoran intelijen, menyebut kalau serangan itu dilakukan dengan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang bisa menghancurkan sistem elektronik dalam radius besar. Jika benar, itu berarti dunia baru saja menyaksikan senjata yang bisa mengubah peta geopolitik global. Ekonomi dan politik tergoncang, pasar saham internasional pun kacau, perusahaan-perusahaan pertahanan Israel langsung anjlok, investor panik, dan harga minyak melonjak karena ketegangan di Timur Tengah. Politik dalam negeri Israel lebih parah lagi, ribuan orang turun ke jalan, menuntut jawaban dari pemerintah. "Kami ingin tahu siapa yang membunuh anak-anak kami di laut," teriak seorang ibu yang kehilangan putranya di Leviathan X. Namun pemerintah tetap bungkam. Satu-satunya pernyataan resmi hanyalah, penyelidikan masih berjalan. Israel akan menemukan kebenarannya. Tapi dunia tahu, Israel sedang lumpuh oleh rasa takut. Misteri yang belum terpecahkan. Di balik semua teori, ada satu pertanyaan yang membuat dunia merinding. Mengapa serangan itu hanya menargetkan kapal-kapal Israel? Kenapa tidak ada kapal lain di sekitar yang terkena dampaknya? Bagaimana mungkin rudal atau senjata sejenis bisa begitu selektif, menghantam tepat di jantung armada? Apakah itu kebetulan? Atau memang pesan yang dikirim kepada Israel? Pesan bahwa mereka bukan lagi kekuatan tak terkalahkan. Semakin lama, misteri ini bukan hanya sekedar tragedi militer, tapi tanda lahirnya babak baru dalam sejarah dunia. Dan dunia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari perang dunia baru? Atau justru tanda kehadiran kekuatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya? Yang jelas, dunia tak lagi sama, sejak Leviathan X dan seluruh armadanya tenggelam di Mediterania. Hari-hari berlalu, sejak tenggelamnya Leviathan X dan armada Israel, namun dunia belum tenang. Setiap berita, setiap forum, setiap pembicaraan di jalan raya selalu kembali pada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya di balik serangan itu? Di Tel Aviv, pemerintah terus menutup rapat hasil investigasi. Di balik dinding-dinding baja markas militer Israel, para ilmuwan dan insinyur Israel bekerja siang malam menganalisis serpihan kapal yang diangkat dari dasar laut. Namun hasilnya membuat mereka semakin bingung. Logam kapal ini seolah meleleh dari dalam. Tidak ada bekas rudal konvensional, tidak ada tanda hantaman torpedo. Seakan ada panas luar biasa yang merobek baja dari inti jantungnya. Jenderal yang mendengarnya terdiam. "Panas dari dalam," gumamnya. "Jangan bilang." Tapi sebelum kalimat itu selesai, ilmuwan itu menambahkan ada satu lagi. Sistem komunikasi kapal mencatat signal aneh beberapa detik sebelum meledak. Itu bukan gelombang radio biasa. Frekuensinya terlalu rendah, lebih mirip gema dari dasar laut. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Signal dari dasar laut? Bagaimana mungkin? Gema misterius dari lautan. Penemuan itu bocor ke publik lewat seorang whistleblower yang nekat mengunggah dokumen ke forum internasional. Dunia pun geger. Media mulai memberitakan adanya signal misterius dari lautan yang mungkin menjadi kunci rahasia kehancuran armada Israel. Teori baru pun bermunculan. Ada yang percaya itu adalah teknologi bawah laut rahasia yang sengaja diaktifkan. Ada yang percaya itu adalah peradaban tersembunyi di dasar laut, entah manusia atau sesuatu yang lebih tua dari manusia. Dan sebagian percaya itu adalah pesan dari bumi sendiri, sebuah mekanisme alam yang marah kepada manusia karena keserakahannya. Di media sosial, kata kunci pesan dari lautan menjadi tren di global. Ribuan konten kreator membuat video, puisi, lagu, bahkan film pendek tentang tragedi ini. Dunia yang membisu. Meski rumor menyebar pemerintah-pemerintah besar dunia justru memilih diam. Amerika tidak memberi komentar resmi. Rusia bungkam, China berkata singkat, biarkan laut yang berbicara. Israel sendiri tampak hancur secara mental. Mereka yang di dunia percaya diri dengan teknologi pertahanan mutakhir, kini harus menerima kenyataan pahit. Ada sesuatu di luar kendali mereka. Perdana Menteri Israel dalam pidatonya yang penuh tekanan akhirnya berkata, "Kamu tidak tahu siapa musuh kami. Kami tidak tahu bagaimana serangan itu terjadi. Tapi kami tahu satu hal. Laut telah menelan kapal-kapal kami, dan dengan itu menelan arogansi kami." Kalimat itu mengguncangkan dunia. Era baru ketakutan. Sejak malam itu, kapal-kapal perang dari negara manapun enggan berlayar terlalu jauh ke Mediterania. Ada semacam ketakutan tadi terlihat.
para pelaut sering melaporkan mendengar suara-suara aneh dari bawah laut, seperti dembungan yang dalam dan berulang. Seorang nelayan tua dari Gintan berkata dalam wawancara televisi, "Laut itu hidup, nak. Laut punya caranya sendiri menegur kesombongan manusia." Dan malam itu, ia berbicara dengan sangat keras. Dunia mulai membicarakan tragedi Leviathan X bukan lagi sebagai insiden militer, melainkan sebagai titik balik sejarah, sebuah tanda bahwa kecintaan manusia. Dunia mulai membicarakan tragedi Leviathan X bukan lagi sebagai insiden militer, melainkan sebagai titik balik sejarah, sebuah tanda bahwa peradaban modern dengan segala kesombongan teknologinya masih bisa dikalahkan oleh sesuatu yang mereka tidak pahami. Pesan abadi, bagi banyak orang, pesan dari tragedi itu jelas. Kekuatan terbesar manusia bukanlah teknologi, tapi kerendahan hati. Namun bagi sebagian lain, tragedi itu hanyalah awal, sebuah peningkatan bahwa ada kekuatan yang sedang bangkit dari kedalaman laut. Dan pertanyaan itu terus bergema. Apakah lautan baru saja memberi peringatan kepada Israel? Atau kepada seluruh dunia? Hingga hari ini tidak ada jawaban pasti. Yang terpisah hanyalah misteri, kepanikan, dan suara bisikan yang seolah datang dari kedalaman laut itu sendiri. Jangan pernah menantang apa yang tidak bisa kau pahami.